Ini jalan terbaik, Paman. Aku hanya tidak ingin banyak korban berjatuhan. Tapi kalau kita menyerah, Tantra akan merasa semakin berada di atas angin. Dia akan mengira kalau kita ini hanyalah para pengecut. Jangan pernah menyerah sebelum bertarung, Kanjeng. Kita harus hadapi iblis itu. Tidak akan ada pertarungan, Paman. Sebaiknya Paman bergemas dan ikutlah bersamaku. Kita meninggalkan istana Manguntu. Maaf, Kanjeng. Hamba lebih baik mati secara terhormat di Manguntu daripada harus lari sebagai pengecut. Ada apa? Kenapa kamu datang dengan kemarahan seperti itu? Apa ada yang mengganggumu? Seharusnya aku ikut dalam pembicaraan itu. Jadi aku tahu apa yang mereka rencanakan dan apa yang mereka bicarakan. Tapi semuanya sudah jelas. Mereka meninggalkan Manguntur demi kita. Itu tidak akan pernah dilakukan oleh Kamandanu. Dia itu seorang kesatria sejati. Dia tidak akan mundur pada saat-saat diserang. Jadi kamu takut kalau semua ini adalah jebakan? Tenanglah, Tantra. Walaupun Kamandanu tidak meninggalkan Manguntur, tapi kamu bisa merebutnya dengan mudah. Tapi aku harus tahu taktik apa yang mereka gunakan sebelum aku bertindak. Ini bisa saja jadi bumerang buatku. Bajang Putra! Bajang Putra! Bajang Putra! Ada apa, Biung? Bajang Putra! Biung membawa berita dari luar. Ada keramaian di Kurawan. Keramaian? Keramaian apa, Biung? Biakta. Dia sedang mempersiapkan pasukan Kurawan untuk mempertahankan Manguntur. Karena dia tidak setuju dengan keputusan Kamandanu. Dan dia akan menghalangi siapapun yang akan memasuki Manguntur. Biak. Dia tidak akan bisa menghentikanku, Biung. Ada apa ini? Kenapa Biakta dan Kamandanu bertolak belakang? Justru ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Pasukan Kurawan tidak sebanyak dan sebaik pasukan Manguntur. Diam kamu, anak kecil! Aku harus tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Guru, apa yang membuatmu datang kemari? Hamba datang berkenan dengan Manguntu. Sepengetahuan hamba, Kanjeng Biakta berselisih paham dengan Kanjeng Arya Kamandanu. Sudahlah, aku malas bicara soal Arya Kamandanu. Tapi ini masalah Manguntur, Kanjeng. Apa tidak sebaiknya hal ini dibicarakan lagi secara baik-baik? Untuk apa? Aku tidak mau bicara tentang pengecut. Dan aku tidak mau kenal seorang pengecut seperti Arya Kamandanu. Ya. Pada dasarnya hamba juga tidak sependapat dengan jalan pikiran Kanjeng Arya Kamandanu. Tapi, apa yang sedang direncanakannya sehingga dia ingin kabur? Setahu hamba ini bukan sifat dari Arya Kamandanu. Jadi pengecut itu ingin mengumpulkan kekuatan, baru balas menyerang. Sangat licik. Kalau aku lebih baik mati daripada menggunakan cara pengecut seperti itu. Hamba setuju sekali dengan pendapat Kanjeng. Apapun yang terjadi, hamba akan mendukung sepenuhnya. Terima kasih. Biung! Kamu Dumpret, ada apa kesini? Aku dengar Bopo mau pergi berperang, Biung. Iya, memangnya kenapa? Begini, Biung. Menurutku, sebelum Bopo pergi berperang, Biung harus tidur dulu
sama Bopo, biar Biung bisa hamil. Apa? Aku harus tidur dengan si botak jelek itu? Tidak mau. Amit. Jangan bilang amit-amit, Biung. Biung harus pikirkan keuntungannya. Keuntungan apa memangnya? Begini, Biung. Siapa tahu nanti pas perang itu, Bopo mati dibunuh musuh. Kalau Bopo mati, Biung jadi janda dan bisa diusir dari istana ini. Tapi kalau Biung sudah hamil, mereka tidak mungkin mengusir Biung. Lebih dari itu, nanti anak Biung juga bakal jadi pembesar Manguntur berikutnya, mengganti kedudukan Bopo. Iya. Kamu benar juga dong, Pret. Baiklah, Biung akan menuruti nasihatmu ya. Biung akan membuat Bopomu itu bisa tidur dengan Biung. Tapi untuk merayu Bopo supaya mau tidur dengan Biung, Biung harus berdandan dulu gaya India. Soalnya Bopo sangat suka sama perempuan yang berdandan ala India. Dumpret, bagaimana penampilan Biung? Bagus tidak? Tidak, Biung. Menurutku pakaian itu tidak cocok. Coba Biung ganti dengan pakaian yang lain. Pakaian lain? Tunggu. Ini dia. Kalau yang ini bagaimana, Dumpret? Nah, itu baru cocok, Biung. Biung benar-benar cantik sekarang. Aku yakin Bopo pasti tergila-gila sama Biung. Betul. Kalau yang ini bagaimana, Dumpret? Nah, itu baru cocok, Biung. Biung benar-benar cantik sekarang. Aku yakin Bopo pasti tergila-gila sama Biung. Betul. Ayo, tingkatkan latihan kalian. Ayo. Ya, seperti itu. Ayang. Ayang lihat penampilan baru aku. Aku cantik kan? Wah, Sambi, kamu begitu cantik. Beruntung aku mempunyai seorang istri sepertimu, Sambi. Kamu benar-benar sempurna, Sambi. Menurutku, tidak ada wanita yang sesempurna kamu, Sambi. Benarkah? Iya, Sambi. Kamu benar-benar cantik menurutku. Kamu lebih pantas menjadi ratu dibandingkan menjadi seorang istri. Ayang.
Iya, Benar menjadi seorang ratu? benar Sambi. Kalau begitu, untuk apa aku buang waktu untuk kamu? Hah, tapi nggak apa-apa deh. Ayo peluk sini, piuk. Syukur. Sambi. Aduh, Fred, kantong penyangkut. Paman Wuru, Ada apa, Kanjeng? ada yang ingin aku bicarakan dengan Paman. Katakanlah. Ada kabar yang tidak enak dari Istana Kurawan bahwa tubuh Rati menghilang. Narirati menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Itulah yang ingin aku bahas dengan Paman. Aku minta tolong pada Paman untuk mencari tubuh Rati. Ya. Aku juga sedang berpikir untuk segera mencari keberadaan tubuh Narirati. Dan aku yakin ini adalah perbuatan Tantra. Tantra. Benar-benar biadab dia, Kamandanu. Iya, Paman. Dan hanya Paman yang bisa mengetahui di mana tempat keberadaan Tantra. Rati harus segera ditemukan sebelum Tantra menyakitinya. Baik. Hamba akan membantu sepenuhnya. Kalau begitu, hamba segera pamit untuk mencari Tantra. Hati-hati, Paman. Dan tolong cepat kabari aku setelah Paman menemukan tempat keberadaan Tantra. Baik, Kanjeng. Kamandanu, Ada apa, Lasmi? aku menemukan ini. Bacalah. Dalam waktu 3 hari, Manguntur harus dikosongkan. Jika tidak, akan diserang. Perbuatan siapa ini? Aku menemukan surat ini di kursi singgasana. Prajurit! Siapa yang masuk ke dalam istana? Tidak ada yang masuk ke dalam istana, Kanjeng. Tanyakan pada seluruh prajurit. Siapa yang sudah masuk ke dalam istana dan meletakkan surat ini di kursi singgasana? Baik, Kanjeng Gusti. Aku yakin ini pasti perbuatan Tantra. Aku juga berpikiran seperti itu. Tapi, aku harus memastikan dulu siapa saja yang masuk ke dalam istana Manguntur. Kalau tidak ada yang masuk ke istana Manguntur, bisa dipastikan kalau itu Tantra. Tantra itu sangat sakti. Dia bisa saja muncul dari mana saja, Komandan. Jangan-jangan dia punya kaki tangan di istana ini. Iya, bisa juga. Atau mungkin saja dia adalah salah satu dari warga istana Manguntur. Itu mungkin saja, Komandan. Bajak Putra! Bajak Putra! Bajak Ada apa, Biung? Bajak Putri, Biung membawa berita dari luar. Ada keramaian di Kurawan. Keramaian. Keramaian apa, Biung? Biar dia sedang mempersiapkan pasukan Kurawan untuk mempertahankan Manguntur. Karena dia tidak setuju dengan keputusan Kamandanu, dan dia akan menghalangi siapapun yang akan memasuki Manguntur. Dia tidak akan bisa menghentikanku, Biung. Ada apa ini? Kenapa Biakta dan Kamandanu bertolak belakang? Justru ini adalah kesempatan bagus untuk kita. Pasukan Kurawan tidak sebanyak dan sebaik pasukan Manguntur. Diam kamu, anak kecil!
Apa yang sedang mereka rencanakan? Menurutku, kamu lebih pantas menjadi ratu dibandingkan menjadi seorang istri. Jadi, menurut kamu, aku lebih pantas menjadi seorang ratu? Iya. Benar menjadi seorang ratu? Benar, Sambi. Kalau begitu, untuk apa aku buang waktu untuk kamu? Tapi nggak apa-apa deh. Ayo peluk sini, piyuk. Syukur! Sambi. Dasar dompet, kantong penyangkut. Berhasil! Untung saja Bajil menyadarkan aku kalau aku ini memang sangat cantik. Sekarang aku akan mencari Biang. Aku harus menggodanya. Bagaimana Biung? Biung sudah berhasil menggoda Bopo. Dompet? Biung berhasil, Dompet. Biung sudah berhasil membuat bopomu itu kelepek-kelepek. Bagus dong Biung. Sayangnya aku tidak tertarik pada bopomu. Karena menurut Biung, Biaktalah yang cocok dengan Biung. Ya, Biung bagaimana sih? Dompet, sudah, kamu itu jangan mengurusi urusan Biung. Yang jelas, Biakta itu harus menjadi milik Biung. Tapi Biakta itu cinta matinya sama Mandakini Biung. Pokoknya Biung tidak peduli. Biakta itu harus menjadi milik Biung. Dan Biung yakin, dia pasti bisa melupakan Mandakini. Cantik, aku ini lebih jago bercinta, Biakta. Biakta, Biakta. Bagaimana Biung? Biung gagal kan? Hahaha. Dompet, kamu malah ketawa. Biung ini lagi kesel tahu. Diam. Hahaha. Aku bilang juga apa Biung? Mendingan juga Biung rayu Bopo saja daripada Biakta. Bagaimanapun, Bopo itu kan suami Biung dan Bopoku. Ayolah Biung, sebelum Bopo pergi perang dan sebelum Bopo mati di peperangan Biung. Baiklah, kalau begitu kali ini Biung akan menuruti semua kemauan kamu dengan terpaksa. Nah, begitu dong Biung. Bajil! Aduh, kemana sih botol jelek itu? Atau jangan-jangan dia masih latihan sama prajurit? Loh, kemana tuh orang? Kenapa Biung masih di sini? Bukannya Biung mau temuin Bopo? Dasar dompet kamu. Justru Biung kesini itu mencari Bopomu, tapi dia tidak ada. Biung salah. Mencari Bopo bukan di sini. Hah? Lalu di mana dia? Dia lagi ada di kamar Runtah. Apa? Di kamar Runtah? Benar Biung. Cepat, Biung pergi sana. Ya.
Pokoknya malam ini Biyung harus bisa merebut Bopo dari perempuan hutan itu. Hei Dumpret, kamu itu jangan cerewet. Dengar ya, kalau dibandingkan dengan Biyung, Runtah itu tidak ada apa-apanya. Dan Biyung yakin bisa mendapatkan bopomu. Ngapain kamu di sini, Yoyoyo? Bukankah hari ini kamu tidur bersama Dewi Sami, Yoyoyo? Tidak, Runtah. Malam ini, aku ingin menghabiskan malam bersamamu. Ternyata, cintanya Sami palsu. Aku benci Sambi. Aku benci Sambi. Yoyoyo, kakang bajuku sayang. Kan sudah aku katakan, Yoyoyo, kalau cinta aku itu suci dan murni padamu, Yoyoyo. Benar, Runtah. Maafkan aku. Cintamu benar-benar suci. Mulai malam ini, aku akan menghabiskan malam ini bersama kamu. Yoyoyo. Bagusnya kalian berdua ini malah asik-asikan mesra-mesraan di sini. Aku tidak terima. Minggir, jangan dekat kalian. Minggir. Ayang, pokoknya kamu harus tidur di kamarku malam ini. Pokoknya kamu harus ikut kamarku. Nggak mau. Berhenti! Kamu jahat malah mesra-mesraan. Sambi, kalau aku bermesra-mesraan, memangnya kenapa? Hah? Runtah itu adalah istriku. Tapi aku juga istri kamu. Dan malam ini adalah giliran aku. Kamu harus tidur sama aku. Tidak! Tidak! Aku tidak mau bersama kamu lagi, Sambi. Karena aku sudah tidak cinta sama kamu. Aku lebih memilih Runtah. Aku tidak peduli. Pokoknya kamu harus tidur sama aku malam ini. Harus. Tidak! Harus. Tidak! Harus. Pergi! Pergi kamu! Tidak. Aku Pergi! tidak mau. Tidak mau! Ayo, pergi! 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 Aku tidak mau. Pergi! Aku Pergi! tidak mau. Ayo. Pergi! Sambi, pergi! Pergi! Ayang, aku tak mau. Pergi! 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 Ayang! Runtahku sayang, maafkan kakangnya. Iya. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Kita harus punya mental baja. Kekuatan yang bagus. Taktik yang bagus. Untuk mengalahkan musuh. Sedangkan aku sendiri, aku akan mempertaruhkan nyawaku
untuk merebut Manguntur dari tangan musuh. Sekarang kalian istirahatlah. Jagalah fisik dan tenaga kalian untuk perang besok. Yakta, aku bangga dengan semangatmu membela Manguntur. Aku juga tidak rela Manguntur hancur. Terima kasih, Padmi. Tapi ada satu hal yang aku masih belum mengerti. Apa, Byakta? Kenapa Kamandanu tidak mau merebut Manguntur? Padahal dia memiliki keris Gentala Cakra. Aku juga tidak tahu. Tapi aku yakin Kamandanu punya alasan sendiri. Kenapa masih di sini? Cepat pergilah, tinggalkan Manguntur. Kamu sudah lihat bukan? Mereka semua sudah bersiap untuk pergi. Tidak, Kamandanu. Aku akan tetap di sini. Apa maksud kamu? Apa kamu tidak memikirkan keselamatan kamu? Aku akan di sini bersama kamu. Aku akan menemani kamu, Kamandanu. Tapi jika kamu pergi, aku akan ikut bersamamu. Guru, aku sudah selesai menutup semua kendi-kendi itu. Bagus, Madagini. Terima kasih banyak. Iya, Guru. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebaiknya sekarang kamu istirahatlah. Tidak, Guru. Aku ingin tahu apa yang akan Guru lakukan terhadap semua kendi-kendi itu. Aku akan mengirim kendi-kendi ini ke Manguntur. Ke Manguntur? Tapi, Guru, bagaimana nasib orang-orang di Manguntur kalau semua kendi-kendi ini meledak? Sebelum malam mereka sudah mengosongkan Manguntur, sudah pergi semuanya. Jadi paman tahu apa yang harus aku lakukan. Lihat itu.
kita meninggalkan Manguntur. Kalau kamu pergi, aku juga ikut pergi, Komandan. Ayo, kita bersiap-siap. Biarta, kapan kamu akan pergi ke Manguntur? Aku sudah siap menahan serangan Tantra. Bagus. Sebelum fajar, aku dan prajuritku harus tiba di Manguntur. Aku tidak mau keduluan musuh. Kamu tenang saja, Biakta. Aku ada di pihakmu. Aku yakin kita pasti bisa menyelamatkan Manguntur. Bagaimana dengan pasukanmu? Sekarang mereka sedang beristirahat. Tapi sebentar lagi mereka akan dibangunkan untuk persiapan perang. Kalau begitu, aku juga ingin mempersiapkan diri. Aku akan melakukan semedi. Silakan, Rekuru. Bajang Putra, kita harus hati-hati. Sepertinya Biakta tidak main-main dalam membela Manguntur. Tenang saja, Rekuru. Jangan keras-keras. Kekuatan kita jauh lebih besar daripada Biakta. Jadi dia tidak mungkin mengalahkan kita. Aku memang tidak terkalahkan. Tapi bagaimana dengan kamu? Aku mohon padamu. Berilah aku kekuatan juga. Agar aku tidak terkalahkan. Tidak. Kamu hanya gunakan kekuatan yang ada padamu sekarang. Aku ada di pihakmu, Rekuru. Kenapa kamu seperti tidak menganggapku ada? Aku juga butuh kekuatan untuk melawan Biakta. Aku yang akan melindungimu. Tapi aku tidak ingin bergantung padamu, Rekuru. Jadi aku mohon, berilah aku kekuatan. Kan kamu sendiri yang bilang, Biakta tidak akan main-main dalam membela Manguntur. Baik, aku akan memberikan kamu kekuatan. Tapi itu hanya sementara. Karena kekuatan itu, aku akan ambil sewaktu-waktu. Apa ada yang tertinggal, Kamandanu? Kita pergi untuk sementara, Laksmi. Baiklah, aku ikut saja. Aku yakin ini yang terbaik dari kamu. Terima kasih atas kesetiaan kalian pada Istana Manguntur. Kita semua berkumpul di sini. Bukan berarti kita pengecut. Kita semua bertahan di hutan ini. Karena kita akan menggunakan cara berperang secara gerilya. Kita susun kekuatan kita. Lalu kita akan serang mereka balik. Dan menumpasnya hingga habis. Aku akan mengatur strategi perang yang akan kita gunakan. Dan kita harus segera berlatih untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sampai matahari terbit. Aku mohon kerjasama kalian. Jika kalian ingin benar-benar Manguntur itu kembali, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Berhasil atau tidaknya strategi yang akan aku terapkan, ini semua tergantung pada kesungguhan kalian semua. Kami siap, Kanjeng! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Hidup Manguntur! Kalian dengar? Sebentar lagi kita akan berperang. Aku akan mengubah kalian menjadi 3 bagian kelompok. Dan kelompok pertama, aku tugaskan menjaga bagian barat wilayah Manguntur. Dan kelompok kedua, aku tugaskan menjaga bagian selatan Manguntur. Dan kelompok ketiga, aku tugaskan menjaga gerbang barat Manguntur. Siap. Sepertinya sebentar lagi sudah waktunya untuk berperang. Kamu panggilkan guru. Baik, Kanjeng. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hormat hamba, Kanjeng. Guru, ayo kita berangkat. Beribu ampun, Kanjeng. Sepertinya strategi yang kita pakai ini salah. Apanya yang salah?
bagaimana kalau hamba yang berangkat lebih dulu ke istana Manguntur? Dengan cara begitu, hamba bisa mengawasi gerak-gerik Tantra yang sepertinya sudah lebih dulu datang. Lalu, ya, dengan cara seperti itu, hamba bisa memberikan peringatan kepada Kanjeng sejauh mana kekuatan Tantra. Baiklah, aku setuju, Rek Guru. Dan aku mengizinkanmu untuk berangkat duluan. Daulat Kanjeng. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Inilah saatnya kita berperang melawan kebatilan. Tapi kita harus yakin bahwa kebatilan dapat dikalahkan dengan kebenaran. Iya, Guru. Aku akan sangat yakin dengan hal itu. Bagus, Madagini. Sekarang saatnya kamu menjalankan tugasmu. Berhati-hatilah, Madagini. Ayo, kalian harus lebih semangat lagi. Tunjukkan kalau kalian itu prajurit Manguntur yang hebat. Ilmu Paman Guru sungguh hebat. Sampai kapanpun, kami tidak akan bisa mengalahkannya. Laksmi, di atas langit itu masih ada langit. Ilmu yang kumiliki belum ada apa-apanya. Kenapa Guru datang sendiri? Di mana Madagini? Madagini sedang kuberi tugas yang lain. Aku datang kemari ingin bergabung berlatih bersama kalian. Dengan kedatangan Paman Guru, latihan kita akan menjadi semangat, Paman. Ampun Kanjeng Gusti. Ada apa di sana? Apa kamu punya berita untukku? Ampun Kanjeng, hamba tadi melihat Arya Kamandanu dan pasukan Manguntur sedang pergi meninggalkan istana. Aku sudah tahu itu. Mereka pasti pergi. Sana, kembali ke tugasmu. Baik. Ini adalah berita bagus. Kalau begitu, aku akan menduduki Manguntur selagi Manguntur lagi kosong. Jangan gegabah, Bajang Putra. Kita harus tetap hati-hati terhadap serangan pasukan Kurawan yang dipimpin oleh Biyakta. Aku tidak takut, Tantra. Selama kamu ada bersamaku, kita pasti aman. Dan aku akan membawa Biyung untuk melihat kemenangan kita. Baiklah, terserah kamu. Ayo kita berangkat sekarang. Kita harus bergegas. Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Hidup Kurawan! Apa kalian sudah siap? Siap! Bagus. Ayo kita berangkat sekarang. Baik, Kanjeng. Hati-hati Biyakta, aku akan selalu berdoa untuk keselamatan dan kemenangan kalian. Terima kasih, Patmi. Ayo kita berangkat! Siap!
Semoga Dewata Agung melindungi kalian. Kita berangkat sekarang, Guru. Iya, Ger. Semoga saja Sang Yang Widi melindungi kita untuk mengalahkan kebatilan. Ayo. Bajang Putra. Sebaiknya kamu hentikan perjalananmu, atau kami akan membunuh. Kamu pikir aku takut pada kalian semua? Sebaiknya kamu dengarkan apa yang dikatakan oleh putraku. Karena aku tidak mau melihat darah bertumpah ruah di tanah ini dari prajurit-prajuritmu yang tidak berdosa. Kalian dengar? Kalau kalian tidak ingin melihat pertumpahan darah, sebaiknya kalian pergi dan jangan halangi aku. Biakta, ternyata kamu keras kepala juga ya. Aku tidak takut padamu, Tantra. Selamatkan diri kalian! Kabur dia. Ternyata dia tidak ada apa-apanya. Guru, itu Biakta dan para pasukannya. Iya, Ger. Biakta! Kamandanu, apa yang terjadi dengan kalian? Tantra Kamandanu. Dia mencegat aku dan pasukanku dalam perjalanan ke Manguntur. Ternyata Tantra itu benar-benar sakti. Dia menurunkan hujan api untuk kita. Hujan api? Kita tidak boleh menyerah karena hal itu, Biakta. Aku yakin Tantra dan Bajang Putra akan datang ke Manguntur sekarang. Tapi tenang saja, aku sudah merencanakan sesuatu untuk kedatangan mereka. Rencana hebat apa itu? Kita lihat saja nanti di sana. Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi. Untuk itu, pasukan Manguntur dan Kurawan harus bersatu untuk melawan mereka. Aku setuju, Kamandanu. Satu hal lagi, pasukan Manguntur dan Kurawan harus ada dalam satu komando. Dan akulah yang akan memimpin mereka semua. Apa kamu tidak keberatan? Aku sama sekali tidak keberatan. Yang penting kita harus menang, Kamandanu. Dengarkan semuanya. Sekarang kita akan pergi ke Manguntur untuk mengusir Bajang Putra dan Tantra. Biakta sudah setuju jika pasukan Kurawan dan pasukan Manguntur ada dalam satu komando. Dan akulah yang akan memimpin kalian semua. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Sekarang juga kita berangkat ke sana.
tidak ada penjaga pintu gerbang. Mereka semua sudah menyerah, Biung. Istana ini aku persembahkan untuk Biung. Ayo, kita langsung. Kita benar-benar menang telak, Biung. Lihat, kita bisa mendapatkan istana ini tanpa sebuah perlawanan. Kamu benar, Bajang Putra. Biung juga tidak menyangka kalau kita akan mendapatkan Manguntur semudah ini. Tapi Biung bingung. Kenapa istana ini sepi sekali? Seperti kota mati. Kau tenang saja, Weisa. Sebentar lagi, istana ini akan jadi meriah dan megah. Karena ada seorang pemimpin. Dan pemimpin ini adalah... Tertawalah selagi kau bisa, Tantra. Bagaimana perasaan Biung dengan kemenangan tanpa lawan ini? Tentu saja Biung senang. Dan Biung bangga padamu. Terima kasih, Biung. Sekarang aku senang. Karena Biung mendukungku, bukan mendukung Kamandanu. Ranjau! Berlindung, Biung! Tantra! 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 Ayo bangun, Tantra! Ini saatnya kita mempertahankan Manguntur. Serang! Ayo cepat! Tunggu! Kamandanu, mereka berhasil kabur. Biar aku yang akan mengejar mereka. Yang lainnya, periksa lingkungan istana. Biarlah. Bagaimana ini? Matahari sudah muncul, tapi Kamandanu belum ada. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita mencarinya, Bu? Itu ide yang sangat bagus. Ayo. Yes. Bagaimana, Guru? Maaf, Guru. Aku tidak berhasil menangkap mereka. Mereka semua kabur. Tidak apa. Paman yakin mereka sudah terkena jebakan yang Paman bikin. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Baiklah. Kalau begitu kita harus merayakan kemenangan ini. Ayo. Kamandanu, sekarang saatnya kamu duduk lagi di singgasana. Benar, ya. Apa yang dikatakan Laksmi itu? Aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Guru, Laksmi, dan kamu Biakna. Aku tetap membutuhkan kalian untuk kejayaan Manguntur.
saatnya kamu duduk lagi di singgasana. Benar, Ger. Apa yang dikatakan Laksmi itu. Aku sangat berterima kasih pada kalian semua. Guru, Laksmi, dan kamu Biakta. Aku tetap membutuhkan kalian untuk kejayaan Manguntur. Ger, singgasana itu milikmu, Ger. Kalian semua, berdirilah. Aku ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah membantu. Tanpa bantuan dari kalian semua, ini tidak akan tercapai. Ternyata gebrakan dan jebakan kita untuk Tantra berjalan dengan lancar. Kita berhasil melumpuhkan Tantra, tapi sayangnya kita belum berhasil menangkapnya. Tapi kamu tidak boleh senang dulu, Kamandanu. Karena keadaan seperti ini belum berakhir. Ger, apa yang dikatakan Biakta itu ada benarnya. Bukan tidak mungkin Tantra itu kembali menyerang kita karena dia sangat berbahaya buat kita semuanya. Jadi maksud Paman, Tantra akan menyerang kita kembali? Iya. Tapi paling tidak, dia tidak akan lagi meremehkan kita semua jika kita semua bersatu. Iya. Apa yang terjadi pada Tantra Bajang Putih? Biyung jangan bertanya dulu. Kita obati dulu Tantra. Dia terluka parah. Izinkan Biyung melihat lukanya. Darahnya berwarna biru. Biyung tidak usah banyak tanya. Obati saja dia. Sekarang Biyung cari tempat persembunyian yang aman. Jangan sampai prajurit Manguntur dan Kurawan tahu. Tidak, Bajang Putih. Biyung tidak mau terlibat dalam masalah ini. Biyung ingin melihat aku digantung oleh mereka. Tidak. Biyung tidak mau itu terjadi padamu. Kalau Biyung tidak ingin itu terjadi, maka bantulah aku. Baik. Biyung akan pergi. Bertahanlah, Tante. Aku akan segera carikan tabib untukmu. Tabib! 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 Kanjeng Gusti. Aku butuh pertolonganmu. Ayo ikut denganku. Maaf Kanjeng Gusti. Memangnya siapa yang butuh pertolongan? Jangan banyak tanya. Cepat ikut denganku. Tapi Kanjeng, jangan menolak. Kalau kamu menolak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Ayo obati dia. Ayo cepat obati dia. Ampun, Kanjeng. Apanya yang ampun? Sepertinya hamba tidak bisa mengobatinya, Kanjeng. Sebab
Ini bukan manusia, Kanjeng. Lihat, darahnya berwarna biru. Apa maksudmu dia bukan manusia? Lihat baik-baik. Dia itu manusia. Kamu ini tabib macam apa? Mengobati orang sakit saja tidak bisa. Kubunuh kamu. Ampun, ampun Kanjeng, jangan bunuh hamba Kanjeng. Sudahlah, Bajang. Jangan kamu membawa siapapun lagi ke dalam sini. Karena percuma saja. Tidak akan ada yang bisa mengobatiku. Lalu, kenapa darahmu berwarna biru? Semua pengikut Dewa Kegelapan, darahnya memang berwarna biru. Itu tandanya aku pengikut setia. Darah ini akan kembali menjadi merah kalau tugasku sudah selesai. Dan hanya Dewa Kegelapan yang mampu mengobatiku. Kalau begitu, kita pergi ke sana sekarang juga. Itu tidak mudah, Bajang Putra. Karena gerbang penghubung menuju ke sana akan muncul pada saat gerhana bulan. Jadi kita harus menunggu sampai gerhana bulan tiba. Kanjeng, mohon ampun. Hamba mohon pamit, Kanjeng. Bajang, kenapa kamu membunuhnya? Maaf, Biung. Aku sengaja melakukan ini. Kalau aku tidak membunuh dia, bisa-bisa dia membongkar semua rahasia ini kepada semua orang. Kakang Baju, kamu benar-benar tampan sekali ya Yoyo. Kamu juga untaku sayang. Kamu juga paling cantik. Kamu adalah wanita yang tercantik yang pernah aku temui. Oh, Yoyo, Kakang Baju bisa saja Yoyo. Mana cantik aku dengan Dewi Sambi Yoyo? Tentu saja cantikan kamu. Dewi Sambi itu jelek, udah jelek kasar lagi. Dan namanya dia sudah aku buang jauh-jauh. Aku tidak mau mengenal lagi namanya. Kurang ajar. Berani-beraninya si botak itu menjelek-jelekan aku. Dia pikir dirinya tampan apa? Kalau bukan gara-gara jabatannya di Kurawa, aku juga tidak mau sama kamu. Aku sayang, aku minta sesuatu. Kakang Bajak minta apa? Minta penyunyuk, mumpung tidak ada prajurit. Kakang Bajak, boleh. Yo. Itu lagi. Dasar perempuan cacingan. Bisanya cuma memanas-manasi. Awas kamu. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Aku akan membuat kamu dibenci semua orang. Belum takut tayang kan dengkul kakang. Kenapa wajah Biung cemberut begitu? Biung lagi marah ya? Iya dong, Fred. Biung itu sedang marah. Sudah tahu pakai nanya lagi kamu. Biung itu sedang sebal. Bopomu benar-benar kurang ajar. Masa dia bilang dengan perempuan cacingan itu kalau dia sudah mengubur dalam-dalam nama Biung dan tidak mau mengingat Biung lagi selamanya. Bopo bilang begitu? Iya. Biung sakit hati. Biung pengen marah sama bopomu. Jangan putus asa, Biung. Biung kan punya kekuatan yang hebat. Biung bikin saja supaya Bopo jadi benci sama perempuan hutan itu. Iya. Benar juga. Biung bisa membuat semua orang termasuk bopomu membenci perempuan cacingan itu. Tapi kamu harus membantu Biung. Bantu apa, Biung?
kamu harus mencuri pakaian dari kamar perempuan cacingan itu. Lalu kamu bawa pakaian itu ke sini. Nah, setelah itu Biyung akan memberi kekuatan pada pakaian itu. Sehingga kalau pakaian itu dipakai sama perempuan cacingan itu, semua orang termasuk bopomu akan membencinya. Kalau perlu, diusir saja dia dari sini. Baiklah Biyung, itu soal enteng buatku. Runtaku sayang, untuk merayakan kemenangan kita, bagaimana kalau kita bernyanyi dan berjoget? Ya, kakak, aku setuju. Sekarang kamu ganti pakaian kamu supaya penampilan kamu berbeda, biar tambah cantik. Kakak bajuku sayang. Aku ganti baju dulu ya. Dapat unyu-unyu. Prajurit! Oh, prajurit! Apa kan? Ada apa aja? Berhubung kita menang melawan Tantra, aku akan merayakan kemenangan kita dengan bernyanyi dan berjoget ala India. Sekarang 1 bulan purnama lagi. Ya sekarang. Ayo cepat beres. Apa? Beres. Aku harus mengganti bajuku Yoyoyo karena aku tidak ingin dikalahkan oleh Dewi Sambi. Tidak. Baju ini sama dengan Dewi Sambi Yoyoyo. Aku tidak ingin bisa dikalahkan oleh Dewi Sambi. Aku kan lebih cantik dibandingkan Dewi Sambi. Kisah patah hati yang paling sering terjadi, yang membuat diriku menjadi galau. Apalagi kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, sudah pasti kita akan jadi galau. Baju ini tidak membuat aku cantik. Aku harus lebih cantik dibandingkan Dewi Sambi. Membuat diriku menjadi galau, walaupun cintanya cuma cici cinta monyet, tapi sama saja kita akan galau yo. Yang ini cocok sekali denganku Yoyoyo. Aku pasti lebih cantik dibandingkan Dewi Sambi jelek itu Yoyoyo. Kadang-kadang juga membuat pusing kelapa. Terbanglah yang tinggi hilangkan rasa risau dan pikiran kacau Yoyoyo. Buat pusing kelapa. Maksudku sakit kepala. Yoyoyo, pasti kakak baju tambah sayang dan cinta padaku. Lihat. Runtaku sayang sudah datang. Bagaimana kalau kita sekarang bernyanyi dan berjoget? Setuju? Setuju. Muslim! Hidup Runta! Jangan panik, jangan bengong, turuti pikiran bingung. Lebih baik kita gabung, berjoget di atas panggung. Daripada kau melawan, Kemana si Dumpret? Kenapa lama sekali? Ini Biyung.
memberikan kekuatan pada baju itu. Selesai. Sekarang, kalau perempuan itu memakai baju ini, Biung yakin sekali semua orang termasuk bopomu akan membencinya. Dompret, sekarang kamu bawa kembali baju ini ke kamarnya ya.